Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal utawi iki bab kang pertama fi fadlil ilmi ing dalem nerangaken keutamaan ilmu. Wa ta'limi lan ulang, wa ta'allumi lan belajar, wa syawahidi lan biro-biro dalile fadlil ilmi wa ta'lim wa ta'allum. Minan nakli bayane saking dalil nakli wal akli lan dalil akli. Utawi iki fadilatul ilmi iku keutamaane ilmu. Syawahidi utawi dalil-dalil fadilatul ilmi. Minal Qur'an saking Qur'an qauluhu iku dawuh Gusti Allah azza wa jalla. Rupane syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahida bersaksi Allahu sapa Gusti Allah. Allah menyaksikan annahu ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran maujud, ora ana pangeran kang hak disembah ing dalam wujude iku maujud illa huwa amin Gusti Allah. Wal malaikatu lan yakseni sapa para malaikat. Wa ulul ilmi lan wong-wong kang duweni ilmu. Qaiman hale dan kang jejeg bil qisti kelawan adil. Fangzur maka ditena rasul sira. Kaifa kaya apa baca ngawiti sapa Allah Subhanahu wa taala. Binafsihi kelawan dzati Allah yakni syahidallahu Allah. Wa sannalan ngaping tolu sapa Allah bil malaikati kelawan para malaikat. Wa sallalan ngaping toloni sapa Allah bil ahli ilmi kelawan ahlul ilmi. Wa nahika ay kafika iku kecukupane sira bihadza utawi iki taslif. Bihadza kelawan iki ngaping toloni apane syarafan kemuliaane wa fadlan keutamaane. Wajalaan lan agunge wanablan lan luhure. Waqala lan jauh sapa Allah taala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa' maka ngangkat sapa Allah ngangkat alladzina ing wong akeh amanu kang iman sapa alladzina minkum saking sira kabeh. Waladina lanting wong akeh kudu kang diparingi sapa aladin diparingi al ilma ing ilmu diangkat derajat ing pira-pira derajat. Ayat ini awalnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu. Setelah itu jawabnya fi'il amar, jawabnya amar yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi ini merupakan suatu respon. Yarfa' ini tidak dibaca rafa, bukan menjadi permulaan, bukan. Ini merupakan respon. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu. Ketika kalian diminta untuk geser karena ada murid baru ingin ikut ngaji kepada Kanjeng Nabi, kalian kasihlah tempat. Jadi pendidikan ini tidak kemudian nggak boleh ikut ke kami. Kamu murid baru jangan ikut-ikutan ke saya. Jangan merasa sok begitu. Ya sudah diterima. Jadi pendidikan Kanjeng Nabi itu tanpa kelas. Tanpa pendidikan, tanpa kelas, maka sistem madrasah aja nggak ada, sistem kelas aja tidak ada, apalagi sistem apa itu. Ya mungkin sistem modern untuk mempermudah kelancaran kegiatan belajar mengajar sehingga dikasih klasifikasi ini kelas ibtidaiyah, kelas sanawiyah, kelas aliyah, kelas perguruan tinggi. Tapi awal Islam itu nggak ada kelas-kelasan, sudah mau murid yang sudah 25 tahun mondok, mau murid yang baru datang kemarin sore, sama aja. Kasih tempat, jangan kemudian kamu singkirkan, jangan kamu suruh pergi. Jangan kamu anak baru nggak boleh di sini, nggak boleh begitu. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Jadi sistem pendidikan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi itu ya tanpa kelas itu. Tanpa kelas. Wa idza qila shuzu fanshuzu. Kalau udah bubar ya sudah bubar.
Jangan kemudian masih kurang Kanjeng Nabi pelajarannya kok masih baru ngajinya baru sebentar kok udah selesai. Udah, ya mau aja perlu. Sudah, nggak usah ngeyel-ngeyel. Jadi tidak kayak jam sekolah, bukan kayak guru SMP atau guru SMA. Ini kan kalau guru SMP belum waktunya selesai ngajar, ya belum ada bel, ya mesti di dalam kelas terus, nggak boleh seenaknya sendiri. Pulang sekarang nggak pelajarannya udah selesai belum, jam ngajarnya belum selesai kok mauan. Padahal materi pelajarannya misalkan sudah selesai, ya ngobrol apa kek itu kalau guru sekolahan. Tapi kalau Kanjeng Nabi, santri Kanjeng Nabi ketika Rasulullah sendiri sudah bubar, ya mesti selesai, nggak usah nganyang. Beda dengan guru SMP, guru SMA. Belum waktunya pulang, tidak boleh pulang. Guru-guru kan begitu. Tidak boleh pulang. Misalkan pulangnya jadwalnya jam 2 siang, ya nggak boleh seenaknya sendiri. Jadi sistem pendidikan yang disampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ini sih bagi yang percaya aja, pendidikan tanpa kelas, pendidikan kegiatan belajar tanpa kelas, kegiatan belajar tanpa ketentuan waktu. Jadi sesenang-senangnya kiai Pak, semaunya kiai, sepertinya kok nggak disiplin sekali, semau-maunya guru. Maka yang jadi guru di pesantren itu ya nggak boleh sembarangan, idealnya kan tidak boleh sembarangan juga. Nanti udah kalau gurunya berkualitas sudah terserah apa gurunya, mau ngajarnya kayak apa, mau durasi waktunya seberapa lama, terserah aja. Tidak boleh sembarangan, guru pesantren, kiai nggak boleh pas-pasan ilmunya, nggak boleh sembarangan. Ada kriteria. Kalau kamu percaya tentang hal semacam tadi, tidak usah pakai gengsi-gengsian kelas-kelasan tuh. Dia sepuh dulu kan begitu. Lasem seperti contohnya Bapak Sulasem itu, mau santri yang udah lama, mau santri baru, kalau habis asar mesti ngaji takrib. Mau santri senior, mau santri junior, mesti ngaji takrib. Jadi nggak ada kelas, nggak ada. Kemudian wanita bilang susu. Kalau udah bubar, ya sudah bubar, nggak usah protes. Kalau begitu, yarfa'illahul ladzina amanu. Yang percaya dengan sistem pendidikan semacam ini, maka Allah mengangkat derajat orang yang mau percayanya. Yarfa'illahul ladzina amanu. Jadi percayanya aja udah dapat kedudukan di sisi Gusti Allah. Yang sistem model begitu tuh adanya di mana? Ya di pesantren itu. Jadi orang kok sampai masih menghargai pesantren, itu insya Allah meskipun secara finansial duniawi ya cuma gitu-gitu aja, bahkan ya tidak menjanjikan, tapi pasti yarfa'illahul ladzina amanu, pasti Allah mengangkat derajat orang yang percaya dengan gaya pendidikan semacam itu. Itu baru percayanya aja. Syukur-syukur setelah dia ngaji jadi orang alim, wah ya tambah hebat lagi di sisi Gusti yarfa, maka mengangkat Allah subhanallah alladzina amanu terhadap orang-orang yang percaya. Percaya apa? Ya percaya itu tadi tuh. Idza qila lakum tafassahu fafsahu wa idza qila syuzu famsyuzu. Nah itu yang mempercayai sistem model semacam itu tuh Allah angkat derajatnya. Walladzina utul ilma, dan orang yang diberikan ilmu lebih sudah percaya dapat ilmu pula. Qala tahu sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama darajatun fawqal mu'minina bi 700 darajatin.
lil ulama iku kadue ulama darajatun utawi pira-pira derajat fauqal mukminina kang ing dalam sedhuwure wong-wong iman. Derajate bisa ini ati darajaten kelawan kacek 700 derajat. Waduh. Ma utawi jarak bena derajat ini kang ing dalam antara derajat loro masyiratul 500 amin iku perjalanan 500 tahun. Waduh, 500 tahun dikali 500 dikali 700 berapa itu? 500 dikali 700 35.000 dah. 355.000. Iya ya. 4. Iya benar, 355.000. Kaceknya 355.000 tahun. Waqala ta'ala Allah azza wa jalla. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Qul omongan jangan kamu diam-diam aja. Jangan kamu diam-diam saja. Hal yastawi orang pada. Orang pada. Alladziina sapa wong akeh ya'lamuna kang alim kang ngerti sapa alladzin waladina la wong akeh layak lamun akeh orang ngerti sapa alladzin. Karena sementara ini banyak orang merasa sama. Karena banyak orang merasa sama. Saya tidak kalah dengan Zaid itu, dia jadi apa namanya? Jadi santri sih tidak kalah. Saya meskipun tidak pesantren, tidak ngaji, tidak apa, saya bisa bangun pesantren. Bahkan maju sekarang pesantren saya. Bisa jadi derajat saya ya lebih tinggi lah dibandingkan saya. Ya meskipun tidak dengan bahasa lisan, tapi dengan bahasa tubuhnya. Orang tuh karena merasa bisa membangun pesantren, merasanya setara dengan orang alim. Katakan tidak akan setara. Tidak bakal setara. Bang Mandor yang tidak ngaji, yang tidak apa, jangan merasa setara dengan orang alim. Yang apa namanya, jangan disama-samakan. Kok disama-samakan dolim itu? Kok dianggapnya sama perjuangannya saya? Jangankan antara alim dengan yang tidak alim, yang ngaji dengan yang tidak ngaji beda. Orang awam ngaji dengan orang awam tidak ngaji beda. Orang alim ngaji dengan orang alim yang tidak ngaji itu beda. Saya alim misalkan. Dari mana kamu dapat punya ilmu? Dari baca-baca atau tidak? Beda nilai ilmunya. Nilai ilmunya beda. Karena saya suka baca-baca aja, maka pengetahuan saya luas. Beda nilainya dengan orang yang dapat ilmunya dengan cara ngaji di hadapan guru. Nilainya beda. Nilainya beda. Orang awam sama-sama orang awam ngaji dengan tidak ngaji beda. Apalagi orang alim dengan orang yang tidak mesti beda. Kenapa mesti disampaikan? Kenapa mesti disampaikan? Ada perintah kul. Sampai ada perintah kul. Katakan. Jangan diam-diam saja. Katakan tuh dengan bahasa lisan kek, dengan bahasa sikap kek. Siapapun, kita semua dapat tanggung jawab untuk menyatakan tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kenapa sampai ada kedaram-daram begini? Apa kedaram-daram itu? Ngotot-ngotot begini. Sampai ada ngotot-ngotot begini. Gusti Allah sampai istilahnya ngotot-ngotot supaya kita ini menyampaikan ketidaksamaan antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Mesti tidak sama, mesti beda, mesti kacake perselisihnya 350.000 tahun derajatnya. Karena saat ini banyak orang-orang tidak berilmu merasanya lebih tinggi daripada orang yang berilmu. Merasanya lebih tinggi karena status sosialnya, karena bisa bangun masjid, karena menjadi donatur pesantren, karena bisa mendatangkan santri.
Akhirnya merasa setara dengan orang-orang yang berilmu. Merasa setara, tidak akan sama. Kitanya yang jadi masyarakat pun harus mengatakan beda. Bang Mandor meskipun membangun 5 pesantren dibandingkan dengan Zaid yang alim, khatam Fathul Wahab, khatam Yahya, meskipun santrinya 2 orang, katakan beda nilainya Bang Mandor dengan Zaid. Misalkan Bang Mandor punya santrinya 50.000 taruh, Zaid santrinya cuma 5 biji orang, tetap tidak akan sama derajat. Kalau masyarakat lah gimana? Menganggap gede-gedean orang yang asal penampilannya wah. Wah tuh karena entah melihat pesantrennya mewah, entah istri isi santrinya banyak, dianggapnya malah lebih mulia Bang Mandor. Nah ini namanya zalim, namanya suatu kezaliman. Harus disikapi begitu tuh, dinyatakan perbedaan. Sekarang bangsa orang-orang yang baru insaf aja tuh gayanya, masya Allah. Wow, gayanya terus kayak potongan Imam Suyuti tuh. Orang-orang tidak ngaji, kosong ilmu, berani menceramahi orang yang berilmu. Itu suku adabnya, na'udzubillah. Ya entah kalau sekedar bicara biasa, ngasih masukan, itu sih sampai ngegoblok. Orang yang otaknya kosong menganggap bodoh orang yang berilmu. Apa bukan kebalik-balik zaman? Masyarakatnya pun begitu. Kebanyakan begitu. Lebih percaya kepada Bang Mandor yang berhasil membangun pesantren seluas 5 hektar, 30 hektar. Meskipun Bang Mandor tidak punya ilmu sama sekali, daripada Zaid yang mondoknya 12 tahun, hatam berbagai macam ilmu, tidak dipercaya Zaid di kampungnya. Zalim namanya. Masyarakat zalim. Tahu ya masyarakat zalim. Aduh, omongan di kasar teman sih. Kelihatannya omongan di kasar sekali. Disuruh menyampaikan supaya memperlihatkan perbedaan orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Masyarakatnya percaya ini konon kepada Bang Mandor yang meskipun kosong ilmu. Lebih percaya dengan Bang Mandor. Kenapa? Berhasil membangun pesantren seluas 30 hektar. Ya kan? Faktual tidak begitu. Ini kan ayatnya begitu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Pagi-pagi Gusti Allah wekas. Pagi-pagi sampai-sampainya Allah pesan untuk menyampaikan begini. Ya ini kan karena situasinya tidak jelas. Orang berilmu dengan orang tidak berilmu, situasinya tidak jelas. Di zaman akhir bahkan orang berilmu diinjak-injak, direndah-rendahkan, orang yang kosong ilmu ditinggi-tinggikan. Karena banyak jamaahnya, karena macam-macam itu aja. Karena status sosialnya, karena bisa membangun pesantren, karena menjadi donatur masjid, ya kan? Dekat dengan pejabat, foto-foto dengan pejabat, ya kan? Aduh, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Obrolannya begitu. Gusti Allah diterima, Allahnya sendiri tidak terima kalau ada orang alim kok direndahkan. Jangankan direndahkan, disamakan
sekedar bisa makan dipai berkati pada bayi. Ayo, contoh akan berkat sih contoh gampang aja, bukan berarti saya gila berkat, bukan berarti saya gila berkat. Siapapun lah. Ini sebatas contoh. Berkat kanggo Bang Mandor karo berkat kanggo kiai mesti beda. Aja pada akhir mudi imbuhe gedang wae istilahnya kok. Padu kata bedae wae dikokon pribadi kan enggak. Harus ada perbedaan itu aja. Beli kutu-kutu ngupai sing gede mirip enggak. Padu katon yang penting beda. Gusti Allahnya sendiri tidak ridho kok. Orang alim disamakan dengan orang yang tidak berilmu, tidak ridho. Allahnya tidak ridho. Kitanya kok malah ridho. Bahkan lebih dari itu merendahkan orang alim, mengangkat-angkat Bang Mandor yang tidak ngaji misalkan. Waduh. Wa qala lan dawu sapa Gusti Allah taala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhsha ang pasti wedi Allah ing Gusti Allah. Tidak lain takut, hanya bisa takut kepada Allah min ibadihi saking pira-pira kaulane Allah sapa al ulama wong-wong alim. Sudah yang benar-benar memahami Allah, sifat-sifatnya Allah, menyikapi Allah, ya orang-orang alim aja. Kalau kita orang awam sholat ya cikelat, entah itu menyikapi apa. Yang benar-benar takut kepada Allah itu hanya ulama. Wa qala lan dawu sapa Gusti Allah taala, kul kafabillah. Ya tapi istilah ulama pun sekarang banyak penyelewengan. Banyak penyelewengan, maka ulama yang bagaimana? Nanti ada pembahasannya tersendiri. Wa qala dawu sapa Gusti Allah taala, kul kafabillahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Qul, omongan, katakan, jangan kamu diam. Kalau kamu diam berarti kamu dolim. Kafa cukup billahi sapa Gusti Allah apane syahidan zat kang nyakseni. Apane syahidan zat kang nyakseni baini ing dalam antara ingsun wa bainakum lan ing dalam antara sira kabeh. Waman lan cukup sapa wong indahu kang iku ing dalam sandinge man ilmu kitabi utawi ilmu kitab. Wa qala la dawu sapa Gusti Allah taala, keras ya kul hal yastabil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Banyak orang tidak berilmu ngaku setara dengan orang yang bergaya. Otak si kosong, belum dipakai sama sekali. Gayanya kayak Imam Suyuti namanya. Jadi kamu jangan terkecoh, mesti kamu ngerti perbedaannya. Meskipun orang-orang tidak berilmu, orang-orang yang kosong ilmu itu bergaya apapun, maka kamu jangan terkecoh. Jangan terkecoh dengan gaya-gaya mereka. Harus bisa menyatakan mana yang berilmu, mana yang tidak berbeda. Wa qala lan dawu subhanahu wa ta'ala, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi. Qala ngucap alladzi sapa wong indahu kang iku ing dalam sandinge alladzi ilmun utawi ilmu minal kitab saking kitab. Anak utawi kula saya atika iku wong kang nekani panjenengan Nabi Sulaiman bihi kelawan aras. Kelawan arasnya singgasananya Bilqis. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum kamu mengembalikan kedipan mata engkau.
tambihan karena mengingatkan ala anahu ing atase setungguhne alladzi iqtadara iku mampu kuwasa sapa alladzi kuwasa bi quwwatil ilmi kelawan kekuatan ilmu. Wa qala dawsa Gusti Allah azza wa jalla wa qala alladziina utul ilma wa ilakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan wa la yulqaha illa as-sabirun. Wa qala lan ucap sapa alladziina wong akeh utu kang diparingi sapa alladzin diparingi al-ilma ing ilmu. Jadi orang-orang yang diberi bagian ilmu berkomentar perihal masyarakat Bani Israel kan pada kecrek, yang pada kagum akan kesuksesan Qarun. Alangkah hebatnya Qarun, Masya Allah, pada kecrek. Tuh, ayatnya apa sih sebelumnya tuh? Wa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina qalu ya wailatan wa qalu ya wailana utiya mithla ma utiya qarun innahu ladzu hazzin 'azim. Qalu ya wailana utina mithla ma utiya qarun. Aduh, seandainya kami mendapatkan kesuksesan sebagaimana kesuksesannya Qarun. Iya. Itu benar-benar representasi orang Bani Israel yang sukses, pada kecrek, pada kagum. Tapi orang-orang yang berilmu komentarnya gini, wailakum, celakalah kamu kalian, thawabullahi utawi ganjaran saking Gusti Allah, khairun iku luwih bagus liman kang duwe wong amanah kang punya iman sapa man wa amilalan ngamalaken sapa man sholihan ing amal. Jadi tidak mau terbawa arus orang berilmu tuh. Masyarakat sih, orang berilmu tuh punya prinsip. Masyarakat pada kagum akan kesuksesan Qarun. Iya, bisa antem aja Qarun. Padahal dia itu anaknya orang yang tak berpunya. Sekarang Masya Allah, tidak ada orang yang suksesnya kayak Qarun. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kuncinya aja kalau digotong kuli-kuli kasar, kuli-kuli panggul yang tubuhnya gede-gede, yang kuat-kuat, itu aja mereka pada keberatan. Saking banyaknya ruangan-ruangan istananya Qarun. Maka setiap harta temuan yang ditemukan seseorang disebut harta karun, harta karun. Harta karun, karun itu hartanya Qarun. Sampai begitu. Orang yang punya ilmu mau menghitung, nanti dulu. Qarun ini sukses dari sisi apanya, dari cara yang bagaimana. Jangan langsung divonis itu adalah kebahagiaan, nanti dulu. Jangan langsung kagum, jangan langsung itu orang bos itu meskipun kelihatannya naiknya mobil istimewa, mobil bagus-bagus, utangnya banyak gitu. Nah itu kan saya sih nggak mau jadi orang semacam kayak gitu. Ini orang yang kritis tentang ekonomi. Orang yang mengerti ekonomi, yang kritis tentang ekonomi, tidak mau gegabah meniru, mengikuti arus masyarakat. Kalau masyarakat kan melihat ada pengusaha naiknya mobil, penampilannya perlente, pokoknya serba bonafit, itu aja menganggap langsung kagum, kecrek. Tapi kalau orang yang kritis itu tidak mudah untuk menilai dia itu orang sukses. Nanti dulu utangnya di bank ada berapa, kemudian kira-kira perusahaannya bagaimana, antara input dan outputnya bagaimana. Ini orang yang ekonom sejati, tidak mau langsung kecrek. Makanya banyak orang yang ketipu oleh orang-orang yang berdasi, berjas,
Karena dianggapnya orang kalau sudah pakai jas, pakai dasi itu berarti orang elit, orang kaya. Orang kaya langsung keceret. Nanti dulu banyak orang kaya, banyak orang kaya. Nabi Sulaiman kaya, Nabi siapa lagi? Sahabat juga ada yang kaya. Ya Korun pun kaya. Nanti dulu model kekayaan yang bagaimana, kekayaan yang bagaimana. Orang yang punya ilmu tidak langsung terpikat, kepincut dengan model kekayaannya, Korun tidak mau. Apa enaknya model kaya semacam itu? Nggak kepingin saya menjadi orang kaya kayak model bosnya KFC. Nggak mau saya diiming-imingi. Kamu belum terlambat, usia kamu baru 60 tahun. Itu bosnya KFC aja di usia tua, kakek-kakek masih bisa berhasil. Ayo tirulah dia. Tidak mau saya jadi orang kaya model kayak bosnya KFC. Jadi orang kaya udah kakek-kakek. Apa enaknya? Apa enaknya? Kalau dia jadi orang kaya tuh semenjak bayi udah jadi kaya. Kalau umur 70 tahun baru punya kekayaan, baru punya mobil Mercy, baru punya mobil Alfa, mobil-mobil mewah. Apa enaknya? Dibawa mobil jalan-jalan sedikit aja udah masuk angin. Ya kan, makan sate ke gigi udah gak kuat. Apa enaknya kaya umur 70 tahun melak terus penting Pak. Jadi orang yang punya ilmu sih tidak mau diiming-imingi menjadi bosnya KFC, tidak mau. Tidak mau. Jangan menyerah. Umur segini aja masih punya peluang untuk jadi orang kaya. Enggak mau. Jadi orang kaya ke umur 70 tahun. Jadi orang kaya itu masih usia 7 hari itu enggak apa-apa. Sampai tua, sampai mati enggak apa-apa. Sultan. Ibaratnya itu kita pilihannya gitu kan. Pada memilih hidup kaya. Tidak puas saya kalau misalkan kaya kok umur 70 tahun. Mending miskin sekalian sampai mati. Iya kan? Mending miskin sekalian. Nggak usah jadi kaya-kayaan. Umur 70 tahun kok baru datang kekayaan. Sudah. Mending sekalian jadi orang melarat sampai mati. Apa yang dipilih? Ya kan? Mau jalan-jalan sedikit aja udah masuk angin, udah kepala pening, udah sakit-sakitan. Mau jalan-jalan ke luar negeri, badan-badan itu semua ada. Apa enaknya? Nggak kepincut. Qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila shalih. Jadi orang kaya sehari-hari pikirannya pusing terus kan ada model kayak begitu. Apa enaknya jadi orang kaya model kayak begitu? Kalau boleh memilih, ingin jadi orang kaya, saya jadi anaknya orang kaya aja. Kalau boleh memilih, kalau nggak boleh memilih ya sudah, nggak apa-apa sih. Kalau boleh memilih, kita jadi anaknya orang kaya aja. Jadi anaknya orang kaya, orang tua kita yang mikir-mikir, kitanya yang senang-senang. Hitung-hitungannya kan, hitung-hitungannya tunggal-tunggalin dan wong enak. Dan wong sugih pikirannya pening terus. Kapan dia menikmati kekayaan? Ini akibat orang awam terlalu terpukau akan kekayaan seseorang. Kalau orang yang berilmu nanti dulu tidak mudah terpukau. Orang berilmu tidak mudah terpukau. Bayana menjelaskan sebuah Allah anna idhama qadril akhirati setuhune keagungan ukuran akhirat. Yuk lamu itu diketahui bahwa idhama qadril akhirat bil ilmi kelawan ilmu. Qala lan dawu Gusti Allah taala matil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al alimun.
Patilkal amsal utawi mengkono-mengkono contoh nadribu iku gawe sapa ingsun ha ing amsal dinasikan kumenungso. Wa ma yaqilu lan ora paham ha ing amsal sapa ilal alimuna sapa kecuali wong-wong kan alim. Wa qala la tawsubu Allah taala walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladziina yastanbiqunahu minhum. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri. Walau raddu lamun balekaken sapa muslimun, mengembalikan sapa muslimun hu ing amr ila rasuli maring Kanjeng Rasul wa ila ulil amri lan maring wong-wong kang duwe yang wong kang nguasani perkara minhum saking mereka saking muslimin la alima moko yaktine ngerti hu ing amr sapa alladzina wong akeh yastambituna kang metik hukum sapa alladzin hu ing amr minhum saking muslimin. Radda balekaken sapa Allah fil waqa'i ing dalam pira-pira peristiwa ilastimbatihim maring penggalian dalile maring mujahadahe ijtihadi ulama istimbat ijtihadil ulama wa alhaqa lan gabungaken sapa Allah gabungaken rutbatahum ing kedudukan ulama digabungaken disusulaken birut badil anbiya'i kelawan kedudukan para nabi dalam hal apa fi kasfi amrillahi ing dalam mengungkap ing dalam membuka hukumnya Gusti Allah. Wa qila fi qouli ta'ala